ada bersama dengan teman-teman dinas transmigrasi, ada Pak Sek, ada kepala bidangnya, bidang transmigrasi, ada kepala seksi, ada 2, Pak Isra sama Ibu Siti, juga ada staf-staf lainnya. Nah, yang pertama saya sampaikan permohonan maaf, tadi ada sumbangan dari Basnas itu tidak semua, hanya sekitar 67. Kami sudah berusaha untuk membackup semua dari semua warga KK 145, namun dari Basnas kesanggupan mereka untuk pada saat ini hanya segitu dulu. Jadi adapun yang lain yang istri pensiunan maupun istri aparat, si Ibu Kadus juga, Ibu Risna juga tidak bisa dapat. Jadi terdeteksi di Basnas orang-orang yang tidak berhak menerima, jadi tidak semua dapat. Kalaupun juga diloloskan itu hanya untuk kesempatan ini Basnas hanya bisa menyantuni untuk 67 kakak. Insya Allah kami tetap perjuangkan janjinya Basnas. Insya Allah untuk berikutnya, kesempatan berikut insya Allah akan dapat menerima semua. Baik, yang berikut, yang selanjutnya pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau masukan juga sudah ada sama kami usulan-usulan yang sudah dirapatkan oleh para warga yang tadi disuarakan oleh Pak Risan, sudah juga ada di depan kami. Nah, ada yang bersamaan yang diusulkan oleh Ibu Endang maupun Bu Iis, ada kesamaan tentang jalan usaha atau jalan tani, juga ada dari untuk dana santunan koperasi, dan yang selanjutnya untuk yang dari Pak Risan juga sudah ada di depan kami. Nah, mungkin ada Pak Sek juga di sini, Pak Sekretaris Dinas, ada Pak Isra juga di sini yang nanti akan menjawab tentang usulan juga supaya ada konsultan yang memang khusus orang dari transmigrasi. Kami semua sudah mencatat dan kami akan upayakan, dan semua usulan-usulan ini nanti kami juga akan bahas internal di dinas kami. Nah, kami berikan kesempatan untuk Pak Isra bisa dapat menjawab apa yang dimasukkan dari para warga transmigrasi. Dipersilakan untuk Pak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu-ibu yang warga transmigrasi yang saya hormati, Ibu Kadis, Pak Rasam, Pak Sek, teman-teman bidang transmigrasi, Ibu Kabit, dan semuanya, Pak Hengki khususnya. Jadi yang pertama terkait, saya langsung saja ya, terkait pembangunan jalan poros dan 5 buah jembatan. Saya informasikan tahun depan melalui APBN 2 jembatan akan dibangun. Sehingganya, tapi ini jembatan di bagian kanan ya. Sehingganya saya mohon bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di lokasi pembangunan jembatan, kiranya mensupport atau membantu pekerjaan jembatan supaya jembatan ini cepat selesai dan tidak bermasalah. Karena yang jelas kita tidak punya jalur alternatif lain. Karena kalau misalnya kita buat jembatan, ini kan yang prioritas yang di bawah sini, dekatnya Pak Kaheri sama Ibu Endang, ya kan? Jelas kalau ada pembangunan di situ, kita kan harus cari alternatif, minimal jalan setapak atau apalah yang meningkat. Kalau jembatannya lambat pekerjaannya, otomatis aktivitas warga juga akan terhambat. Sehingga saya minta ini tolong disupport. Kemudian terkait dengan pembangunan jalan tani ke lokasi lahan usaha pertanian, memang kami mohon maaf, tadi kan bersama-sama dengan Pak Bupati, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat langsung bagaimana ekspresi Bupati terhadap kami. Atas nama Ibu Kadis memohonkan maaf, perjuangan kami untuk jalan tani yang seyogianya tiap tahun kami upayakan ada. Untuk tahun ini, tahun depan memang agak sulit
kondisi anggaran, tetapi kami tetap akan berusaha untuk bagaimana jalan tol ini bisa tetap ada, apakah lewat perubahan anggaran ataupun pergeseran anggaran. Upaya itu tetap kami jalankan, maksimalkan demi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian penyambungan instalasi listrik ke rumah warga. Ini kami sudah usulkan ke provinsi, kami sudah sampaikan ke tingkat pusat. Harapannya lewat provinsi tahun depan itu bisa ada untuk instalasi. Kemudian, nah ini yang bagus, pemberdayaan usaha masyarakat lewat lembaga Gapoktan atau HW Trans. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Endang dan Ibu Wiis. Saran kami yang pertama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Risan, ada lembaga apa istilahnya, badan hukumnya satu. Terus yang kedua, karena ini sudah berjalan lebih dari setengah tahun ya, 6 bulan. Kalau bisa momennya itu Pak Risan, kalau bisa awal tahun ini Januari sampai Maret coba dibuat RAT, rapat anggota tahunan. Kita undang dari perindustrian supaya bisa hadir sama-sama. Nah, disampaikan misalnya terkait dengan dana dan lain sebagainya, kebutuhan dana. Karena momen RAT itu wajib hadir dari koperasi dan dinas atau instansi yang berhubungan dengan koperasi. Misalnya kalau koperasi guru-guru atau PNS, biasanya di samping dinas koperasi ada dinas pendidikan. Kalau boleh diagendakan itu Pak Risan. Cuman kalau saran saya, kalau ini diterima terkait koperasi, karena tadi kan koperasinya khusus ibu-ibu tadi. Kalau bisa ini agak dibesarkan supaya ruang lingkupnya agak besar. Cuman sarannya di BNN. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima juga nggak masalah. Kalau bisa dia di bawah naungan HW Transnya, karena HW Trans ini yang gaungnya sampai di tingkat kementerian. Kalau misalnya ada judul HW Trans di situ, nah kita akan masukkan lewat vokasi, usulan lewat vokasi. Kemudian khusus penyerahan usaha, ntar saya dengan teman-teman warga penempatan 2002 ya, Pak Panjono, Pak Walidun, Pak Tri, kita ada pertemuan khusus sebentar. Yang berikut alih status HPK ke HPL. Waktu kami sama-sama dengan Pak Rasam, dengan Pak Anton, itu sempat diskusikan ini. Ada satu program dan ada konsultan yang siap bantu. Cuman ini karena HPK paling banyak ini kan yang punya ini bukan cuma warga trans, ada juga masyarakat-masyarakat sekitar. Pak Anton itu siap tenaga untuk melakukan delineasi, artinya dia akan ukur, terus akan diinventarisir by name by address. Artinya Pak Anton misalnya 3 hektar, Pak Midun misalnya 5 hektar, Pak Kahar 1 hektar. Ini buat daftarnya. Pak Anton sudah tahu itu. Cuman Pak Anton kan tidak mungkin Pak Anton bekerja sendiri, karena ini yang mau dilingkar. Jadi Pak Anton ini saya harap dibantu. Siapa-siapa masyarakat yang di HPK yang ingin masuk dalam daftar itu, bantu Pak Anton. Nanti kita buat daftarnya Pak Anton. Ada konsultan yang siap bantu. Itu sama-sama kita duduk, Pak Rasam, Pak Risan ada, Pak Anton ada di Solik. Ini kita gunakan momen ini, mumpung yang ada yang ingin bantu. Ada potensi 4.000 hektar di Provinsi Gorontalo pelepasan kawasan hutan. Jangan kita lewat lagi itu kesempatan.
Cuman di sini harapannya saya tahu ada kan yang menguasai lebih yang luasannya itu bahkan ada yang sampai 10 hektar dan lain sebagainya. Ini saya harap bisa selesai di tingkatan Desa. koordinasi dengan Pak Anton. Karena ini akan jadi tanda tanya nanti di tingkatan yang punya kewenangan KPH. Terus yang berikut yang sudah terbuka itu juga persyaratannya. Jadi kalau yang belum terbuka belum bisa karena ini kan pakai citra satelit. Itu Pak Anton catatannya Pak Anton. Kemudian ini tadi yang Pak itu saya ditelepon oleh Pak Edi Subakti. Pak Edi Subakti itu yang hari apa ya kita turun ini? Hari Rabu ya kalau nggak salah. Kita ke kiri, saya ke kiri ke rumahnya Pak Rudi, Pak Dedirno. Itu Pak Karwono, Pak Edi siap bantu. Persyaratannya jarak dari masjid terdekat minimal 1,5 km. Orang siap bantu itu. Saya sudah ukur dari Masjid Kad yang paling dekat ke lokasi Pak Risan itu tidak cukup. Tetapi kalau sampai di lokasi Pak Dedirno itu 1,8. Nah, tadi saya bilang tunggu Pak, saya mau sampaikan dulu ke warga ini. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Edi itu upaya warga itu mulai hari Jumat kemarin sudah lakukan kerja bakti untuk kumpul. Nah, mungkin itu dari saya dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Pak Isra anjing. Enggak, iya. Jadi Bapak dan Ibu, siapa yang tadi Mbak usul anjing itu? Pak Hermanto, Bu. Iya, keamanan. Nah, di sini ini kan kita ada UPT, ada kepala UPT, ada petugas-petugas UPT. Jadi kalau ada kejadian seperti itu nanti Kak Heri itu kan petugas keamanan. Nah, yang dihimbau oleh Kak Heri itu siapa yang punya anjing? Di sini Bapak dan Ibu ada yang punya anjing yang Banyak. warga? Hampir semua banyak anjing. Nah, yang terkait